Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Wow, sudah hari Minggu guys. Saatnya OTW kemana nih? Oke, yang stay at home nonton video ini aja ya. Jadi di depan kita ini ada servisan HP Samsung Galaxy J4 Plus. Ya, ini saya buka ya, saya lihat dulu notanya. Jadi ternyata ini kasusnya itu pengecasan error ya. Nah, ini saya coba nyalakan. Jadi tidak ada respon. Jadi setelah saya tanyakan pemilik, ternyata HP ini tuh beberapa hari yang lalu setelah jatuh, lalu kehabisan baterai dan dicas tidak mau sama sekali ya. Dia dicas hampir setengah hari ya. Jadi berapa jam tuh? Hampir 6 jam. Kondisinya seperti ini guys. Saat dicas dia itu hanya logo petir, lalu mati, lalu nyala lagi logo petir. Seperti itu ya. Sampai nggak tahu kapan endingnya. Iya. Nah, ini kita akan coba ya. Kita cas, kita biarkan. Dan ternyata memang betul ya. Saat dicas dia logo petir, lalu mati, lalu nyala kembali logo petir ya. Ya, seperti ini. Ini analisanya bisa kemungkinan memang IC cas, bisa kemungkinan jalur, ataupun bisa kemungkinan baterai. Namun baterai itu kalau baterai rusak dia tidak muncul seperti ini ya. Nah, ini kan muncul tanda petir, artinya respon itu bagus untuk pengecasan. Namun dia tidak melanjutkan kembali ke proses pengisiannya. Ya, ini masih tetap kondisinya guys. Saya coba nyalakan ya, bagaimana reaksinya. Ya, sempet kedip. Ada muncul Samsung Galaxy-nya. Apakah sambil dicas dia mau ya? Kalau baterai dia harusnya mau. Namun ini tidak mau ya, tidak bisa. Jadi dia kembali lagi ke logo petir dan restart. Berarti ini fix bukan baterainya guys. Ya, jadi ini kasus ngeri-ngeri sedap. Artinya ini Samsung ya. Samsung tuh ya identiknya LCD mahal. Apalagi yang model seperti ini ya, yang AMOLED. Jadi kita mesti bongkar hingga ke bagian mesin. Nah, kebetulan untuk di Samsung J4 ini kita mesti angkat dulu LCD touchscreen-nya sebelum ke mesin. Nah, ini kan resiko tinggi ya. Oke lah, fix ini kita akan bongkar saja. Jadi kasus di Samsung yang model seperti ini tuh juga sering terjadi ya. Bahkan bisa juga rusak di konektor casnya. Kita nanti akan coba analisa ya step by stepnya. Ya, ini saya akan nyopot bagian LCD touchscreen. Nah, ini bagian yang paling rawan. Kasusnya tidak mau ngecas, tapi kita mesti mengambil resiko ya. Nah, kadang kasus yang seperti itu banyak ditolak tukang servis ya. Umumnya ya mempertimbangkan resiko juga. Karena kita harus angkat mesin, lalu sebelumnya kita angkat dulu LCD-nya. Nah, jika terjadi human error, LCD pecah itu nombok guys. Dan nggak salah-salah nomboknya ya. Kalau model seperti ini yang AMOLED ya harganya wow amazing. Ya, ini alhamdulillah sudah terangkat dan kita langsung tes ya. Apakah ada cedera di LCD-nya setelah dibongkar?
atau bahkan tidak muncul gambar dan saya siap tombol. Iya. Kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aman LCD. Alhamdulillah ya, aman LCD. Kasusnya yang nggak aman ya. Kasusnya masih tetap ya. Saat dicas dia itu muncul logo petir lalu restart terus menerus ya, tanpa ending yang menyenangkan. Nah ini setelah kita angkat LCD touchscreen, kita mesti copot baut-bautnya ya. Jadi baut-baut itu berada di bawah LCD nya. Inilah yang dikatakan ngeri-ngeri sedap. Kasusnya itu di mesin, tapi kita mesti bongkar LCD touchscreen nya. Ya disarankan kita copot tuh menggunakan LCD separator ya, supaya gampang kita ngangkat LCD nya ataupun bantuan blower ya. Oke, ini sudah terangkat untuk back covernya dan penampakannya seperti ini ya. Lalu kita akan copot baut pengencang di bagian papan PCB nya. Oke, kita akan lakukan analisa ya untuk kasus charging error atau not charging juga bisa, tidak bisa dicas. Analisa step paling sederhana yang pertama, cek keluar tidak tegangan V busnya, terutama dari konektor casnya. Jika keluar berarti konektor cas aman, tidak perlu diganti. Setel di 20 volt, lalu tempelkan yang negatif-negatif, yang positif ke positif. Oh, ini terbalik kabelnya. Yang negatif di kaleng ya, positif di titik ukur. Ya, keluar 4,8 volt. Artinya ini konektor cas aman karena keluar tegangan. Lalu kita naik ke atas hingga ke IC kontrolnya ya. Wow, ternyata kapasitor keluaran di IC control itu bagus, keluar 4,8. Lalu kita maju ke atas lagi hingga ke konektor. Ya, perhatiin ya, saat saya coba cek tegangan di konektor keluarannya, dia keluar 4,2 volt tapi tidak stabil. Bisa diperhatiin, dia 4,2 lalu turun lagi 2, lalu turun 1, naik lagi 4,2. Seharusnya ini stabil di 4,2 volt untuk nyampe ke baterai. Berarti indikasinya ini ada permasalahan di kontrolnya. Nah, untuk di charging itu terdapat IC control cas. Biasanya itu ya berdekatan dengan dioda. Nah, ini jalurnya ya, positif menuju ke dioda. Lalu inilah IC control chargingnya. Jadi IC ini tidak berfungsi secara normal ya. Dia keluarnya tuh naik turun tegangannya sehingga tidak menstabilkan tegangan cas. Perhatiin lagi, inilah IC kontrolnya ya. Ini yang akan kita lakukan goyang inul. Dan ini pemilik juga menceritakan awalnya jatuh ya. Jatuh bisa mengakibatkan memang komponen itu berubah, terutama kalau dia jatuhnya dari bawah ya. Ya, saya tambahin flux untuk di IC nya. Jadi ini bukan IC cas ya, IC kontrol untuk temperatur ataupun keluaran tegangan ya, supaya stabil. Ya, ini kita goyang dengan setelan blower 3,5 ya, lalu anginnya 275 atau 2,5 juga bisa. Ya, pastikan dia itu sudah digoyang. Untuk goyang inol atau ya hampir mirip dengan rehot ya, tapi kita goyang sedikit dengan pinset. Ya, kita tunggu dingin, lalu biarkan dingin sambil kita bersihkan ya dengan cairan thinner. Jadi step untuk penganalisaan kerusakan tidak mau dicas atau charging error ataupun temperatur low, itu kita pastikan dulu ya dari bawah, dari konektor casnya keluar nggak tegangan V-bus, hingga ke atas bagian konektor baterainya keluar tidak tegangan
hasil pengecasan. Kalau tadi kan di konektor baterainya keluarnya tidak stabil. Oke, ini kita akan langsung tes ya, apakah sudah ada perubahan. Yalah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berhasil. Ya, muncul logo petir. Apakah langsung dia muncul ke angka? Alhamdulillah guys, muncul guys. Ya, mantap jiwa, mempesona. Wow, tapi kok ada tanda kuning ya? Wah, ada tanda segitiga kuning ya. Padahal ini sudah respon ya, tapi timbul permasalahan baru guys. Muncul tanda kuning, harusnya tidak ada ini ya. Berarti ini artinya masih belum normal, walaupun sudah mau ngecas. Oke, saya coba akan cek jalurnya ya untuk di USB. Untuk jalur USB itu ada jalur cas, ada jalur di seperti apa ya istilahnya, ID bednya ya, ID baterainya. Nah, ini pastikan saja jalurnya untuk USB wise nya itu tidak ada yang putus. Ternyata setelah saya coba cek jalur, ada satu pin yang putus jalur, dan saya sesuaikan dengan gambar diagram untuk skemanya. Saya langsung lakukan jumper. Jalurnya itu di sebelah jalur vibase, itu yang putus, dan itu tidak boleh putus ya, karena sangat berpengaruh. Makanya tadi ada indikasi notif ya, tanda segitiga kuning, tanda petir, tapi dia silang, tidak mau normal pengisiannya. Mungkin mau ngisi tapi tidak nambah ya, walaupun diteruskan tanda kuning tadi. Ya, ini setelah dicek ternyata ada jalur sebelah vibas atau V chargingnya itu putus. Ini saya lakukan jumper, dan sistem jumpernya ya sesuaikan gambar ya, jalurnya ke arah mana. Kalau tadi kita cek di gambar tuh menuju ke resistor. Ya, sesuaikan panjangnya ke resistor yang akan kita jumper ya. Ya, segini saja cukup. Lalu kita akan tambahin timah ya di ujung kabel atau kawat jumperannya. Nah, ini memang rada rumit ya untuk komponen yang kecil. Namun untuk pemula sering-seringlah berlatih main jumperan yang kecil ya, supaya lebih terbiasa. Oke, jadi ini sudah selesai. Saya jumper menuju ke sebuah resistor sesuai dari jalur untuk USB wise nya. Jadi inilah jalur USB ya, berbeda untuk jalur charging, namun dia saling berpengaruh. Nah, ini jalurnya menuju ke resistor yang kecil ini ya, yang hitam. Oke, setelah kita jumper, kita langsung pasang kembali. Apakah ada perubahan? Wah, ini kasusnya ini merembet ini. Ya, saya rapikan kembali ya. Secara teori dan analisa itu sudah kita lakukan. Teori artinya, wah, motor itu kok kencang banget sih lewatnya. Mohon maaf guys. Jadi teori itu artinya kita sudah tahu skemanya, jalurnya. Lalu kita cek ternyata putus. Nah, ini kita sudah lakukan bypass atau jumper. Mudah-mudahan berhasil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul angka. Alhamdulillah guys, mantap jiwa, mempesona. Iya. Nggak ada lagi ya untuk tanda seru kuning atau tanda silangnya. Artinya ini proses sudah normal. Nah, ini perhatiin di angka 2% ya. Apakah
terjadi penambahan. Kita tunggu sebentar ya. Mantap jiwa, mempesona. Iya. Ya, jadi kasus ini untuk charging memang ya ngeri-ngeri sedap ya untuk di Samsung ini. Resikonya LCD terutama. Ya, pastikan buka dengan teliti dan hati-hati ya, supaya tidak nombok. Ya, ini sambil tunggu sebentar apakah terjadi penambahan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, muncul 3%. Iya. Berarti nambah ya. Kalau tadi 0% berarti berkurang kan itu. Oke, langsung nyalakan saja Samsung Galaxy J4 Plus. Jadi untuk di Samsung ini kasus-kasus dicas hanya logo petir itu juga sering terjadi. Yang pertama, pastikan dulu keluar tegangan fibas tidak. Jika dicek di konektor keluaran tidak keluar tegangan 4,8 atau 5 volt, ganti konektor casnya. Itu dijamin sembuh. Iya. Nah, ini ternyata terkunci pin dan tentunya cuan guys. Jadi ini yang punya nih atau pemilik nih panik ya. Hampir 6 jam dicas kok cuman logo petir, restart terus menerus. Sampai panas HP-nya. Oke, alhamdulillah ya. Kelihatannya sudah normal dan baik-baik saja. Nah, ini ya kita terkendala ya. Kita tidak bisa cek hingga ke tampilan menu. Ya, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya untuk kasus not charging ini. Terima kasih atas supportnya dan selamat hari Minggu. Mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.